Sahabat-sahabat pecinta keilmuan yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Dr. Supai Paonang. Saudara-saudara, kiranya menarik mungkin ya kalau kita membicarakan tentang positivisme. Karena realitanya dalam keilmuan ini sekarang itu didominasi oleh aliran positivisme. Nah, tentu saja kalau kita membincang tentang positivisme tentu akan panjang dan lebar. Namun kali ini saya akan membatasi ada pemikiran-pemikiran dasar yang memunculkan positivisme. Nah, untuk bahasan-bahasan selanjutnya nanti akan ada di video-video selanjutnya. Saudara-saudara, kalau kita mau melihat positivisme, setidaknya kita lihat dari pasca pemikiran Hegel. Karena positivisme ini muncul saat Hegel itu wafat. Setelah Hegel wafat, baru muncul ke arah positivisme. Nah, pada saat itu filsafat-filsafat mengarah ke positif filosofi atau positivisme filsafat atau filsafat positif atau yang memunculkan kemudian memunculkan positivisme itu. Nah, kenapa? Ya karena pemikiran-pemikiran Hegel ketika itu dianggap sebagai pemikiran yang bersifat bercorak negatif. Maka disebut juga dengan filsafat negatif pemikirannya Hegel itu. Nah, karakternya adalah adanya subordinasi realitas pada rasio transcendentalitas. Itu yang merupakan ciri dari pemikirannya Hegel. Kemudian Hegel juga menunjukkan bahwa dunia ini sebagai objek netral yang tunduk dengan hukum yang universal. Nah, pemikirannya Hegel seperti itu. Nah, inilah kemudian yang oleh aliran positivisme subordinasi realitas pada rasio transcendentalitas pada rasio transendental ini yang tidak dihapuskan. Nah, bagaimana cara menghapuskannya? Cara menghapuskannya adalah perlu mengkaji melalui pola alam berdasarkan pada ketentuan yang objektif gitu. Nah, untuk bisa masuk ke dalam ketentuan yang objektif itu di situ memerlukan fakta, memerlukan penalaran untuk menerima. Nah, penalaran untuk menerima ini harus tidak sesuai dengan hal-hal yang spekulatif. Nah, pemikiran-pemikiran Hegel yang menunjukkan pada subordinasi realitas pada rasio transendental tadi itu kan mengarah kepada a priorisme metafisik. Nah, ini yang hendak dihilangkan oleh aliran positivisme itu. Maka aliran positivisme itu menyerang a priorisme metafisis ini. Nah, positivisme menempatkan pengalaman itu sebagai hal yang tertinggi dari pengetahuan. Maka dalam corak pemikiran positivisme yang seperti ini, yang menekankan pada fakta, penalaran untuk menerima yang bersifat menyerang a priorisme metafisik dan pengalaman sebagai hal tertinggi inilah digunakan untuk menghancurkan adanya penalaran secara teologis, secara transendental, secara metafisis. Sehingga dengan pemikiran yang bersifat positivisme itu akan melempangkan jalan pada pemikiran yang bebas berdasarkan pada kaidah-kaidah ilmu alam. Nah, inilah yang disebut dengan integrasi filosofis pengetahuan manusia yang bersifat positivistik. Nah, Comte mengatakan seperti itu. Nah, integrasi filosofis pengetahuan manusia yang seperti itu dicapai melalui penerapan universal metode ilmiah yang di situ harus memuat tujuan, memuat metode analisis. Kemudian
Ada metode-metodenya itu bisa diverifikasi, jadi berarti berdasarkan pada data yang bisa diverifikasi, dan itu diperoleh dari hasil penelitian, hasil observasi yang matang. Begitu. Nah, karakter-karakter inilah yang kemudian dirangkum menjadi kata positif itu. Positif inilah yang kemudian memberikan corak dalam pemikiran filsafatnya, yang tujuannya adalah untuk mendidik manusia agar mempunyai sikap positif atas sesuatu yang ada. Nah, pemikiran positivisme inilah yang kemudian kelak itu akan mempengaruhi teori sosial modern. Gambaran ringkasnya seperti itu. Setidaknya ada 3 filosof penting atau 3 tokoh pemikir penting setelah Hegel wafat hingga menunjukkan lahirnya positivisme, yaitu Auguste Comte yang pemikirannya terdistribusi pada 1830 hingga 1842, kemudian Stahl pada 1830 hingga 1837, kemudian Schelling pada sekitar 1841. Nah, 3 tokoh ini mendasari munculnya positivisme dengan cara mengkritik pemikiran-pemikiran Hegel. Ya. Nah, kita mulai dari Auguste Comte. Auguste Comte ini pemikirannya itu berdasar filsafat positif. Nah, inilah yang kemudian dituangkan di dalam bukunya yang berjudul Le Cours de Philosophie Positive. Dalam simpulannya begini, pemikirannya Comte ini menekankan pada fakta indrawi yang diperoleh berdasarkan pada pengamatan alam, berdasarkan pada ilmu alam, pada hukum realitas. Nah, dasar ini penting. Karena apa? Karena adalah ini merupakan metode yang digunakan untuk mengkritik Hegel. Dengan pendekatan itu, intinya adalah Comte ingin menunjukkan adanya reaksi sadar terhadap ajaran kritis dan destruktif dari rasionalisme Prancis dan Jerman yang ada saat itu. Nah, untuk pembahasan tentang rasionalisme Prancis dan Jerman yang muncul dari revolusi industri di Prancis itu nanti kita akan bahas di session lain. Nah, metode itulah menolak pemikiran Hegel. Jadi keinginan Comte untuk menunjukkan reaksi sadar terhadap ajaran kritis dan destruktif dari rasionalisme Prancis inilah yang sebenarnya sudah secara tegas mengkritik filsafat Hegel tadi itu. Maka Hegel dianggap sebagai filsafat yang negatif, ya, atau diposisikan sebagai filsafat yang negatif. Karena apa? Karena menegasikan atau mengkritik semua hal yang dianggap objektif. Maka tekanan Hegel itu adalah hanya selalu kritis menggunakan rasionalitas saja, menggunakan standar rasio otonom. Nah, Comte melihat dengan cara berpikir Hegel seperti ini, justru didapatkan bahwa ternyata pemikiran Hegel seperti itu hanya terbukti secara logis yang tidak mampu mengungkap kesejatian makna yang ada. Sehingga justru dari situ menimbulkan penyangkalan-penyangkalan. Padahal semua sesuatu yang jika dilihat dari rasio hanya menjadi keadaan yang sebatas saja. Nah, tentu saja di sini ada satu kelemahan-kelemahan. Inilah yang dikritik oleh Comte, dan kemudian Comte secara tegas mengatakan bahwa filsafat Hegel itu adalah filsafat negatif. Demikian pula dengan Stahl. Ya. Stahl memang dia
agak berbeda dengan Comte, terutama di dalam konsentrasi kajiannya. Kalau Stahel itu konsentrasinya adalah banyak membahas tentang negara dengan pola pendekatan yang religius. Lalu dari situ muncullah filsafat hukum yang bergerak positivistik. Namun sejatinya meskipun pemikirannya pendekatan secara religius, tapi dia anti Hegelianisme, anti Hegel. Nah, Stahel melihat adanya kelemahan-kelemahan yang ada di Hegel, dan menurutnya Hegel ini terjebak dengan ungkapan bahwa yang real, yang rasional, sehingga yang rasional dianggap, yang irrasional dianggap tidak real. Nah, ini yang tidak disepakati oleh Stahel. Ya. Nah, kemudian Skilling ini pemikirannya cenderung metafisis transendental, ya, yang ditulis di dalam bukunya Filosofi der Anderberung, ya. Nah, corak dari pemikiran Skilling ini adalah menekankan kepada empiri, kepada pengalaman. Maka dia dengan tegas mengatakan bahwa jika ada empirisme dan rasionalisme, maka Skilling akan memilih empirisme. Skilling berpendapat bahwa metafisika a prioristik Jerman dengan sistem positif sehingga merubah filsafat menjadi sign experience yang sejati. Jadi tekanannya ditunjukkan kepada empiri. Jadi Skilling itu menekankan pada pengalaman. Nah, ini berbeda dengan Comte. Kalau Comte menekankan pada fakta yang dicermati. Nah, pemikiran Skilling inilah yang karena menekankan pada pengalaman, inilah memunculkan aliran filsafat kebebasan. Nah, ketiga-tiganya ini, baik pemikiran Comte, pemikirannya Stahel, dan pemikirannya Skilling, sama-sama berfungsi atau bertujuan untuk menghapuskan pemikiran Hegel tentang subordinasi realitas pada rasio transendentalitas tadi. Gitu. Karena pemikirannya Hegel itu sudah terbukti mempengaruhi filsafat sosial dan filsafat politik, maka positivisme juga begitu, diarahkan untuk mengkritik filsafat sosial dan filsafat politik. Nah, dari kajian-kajian itulah maka memunculkan positivistik yang bersifat menunjukkan positivisme tadi itu yang berlawanan dengan cara pemikirannya Hegel. Untuk lanjutannya nanti akan kita bahas lagi kaitan positivisme lebih dalam lagi, bagaimana Comte secara luas membahas itu, bagaimana Saint-Simon membahas dengan itu dikaitkan dengan revolusi Prancis. Nah, itu ada pada video yang selanjutnya. Untuk saat ini saya hanya batasi sampai di situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.